Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nureni SSI MSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Lilis Handayani SSI MSI selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Iman Setiawan SSI MSI selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Setiani Reita Kawuwu, stambu B501-16003. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penggerombolan Desa di Kabupaten Poso berdasarkan sarana prasarana dan tenaga kesehatan menggunakan metode K-prototype dengan algoritma genetika. Latar belakang, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H, kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi. Berbicara mengenai kesehatan, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 memiliki layanan dan penunjang kesehatan berupa sarana prasarana serta tenaga medis yang tersebar di seluruh daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sarana prasarana dan tenaga kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018 terdiri dari puskesmas sebanyak 206 unit, rumah bersalin sebanyak 13 unit, klinik sebanyak 104 unit, rumah sakit sebanyak 38 unit. Memiliki tenaga kesehatan terbanyak yaitu perawat, bidan, dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah belum merata pada setiap puskesmas serta rumah sakit. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah pusat untuk pemenuhan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, Kabupaten Poso yang juga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 251.185 jiwa, serta memiliki kecamatan sebanyak 19 kecamatan, 142 desa, dan 28 kelurahan. Kabupaten Poso memiliki tenaga dan sarana kesehatan yang terbilang memadai, di antaranya dokter sebanyak 61 orang, perawat sebanyak 703 orang, bidan sebanyak 483 orang, dan kefarmasian sebanyak 94 orang. Akan tetapi, berdasarkan informasi publik statistik daerah Kabupaten Poso tahun 2019 mengatakan bahwa tahun 2018 di Kecamatan Lore Barat dan Lore Timur tidak ada satupun dokter yang dipekerjakan di kecamatan tersebut. Jadi, dapat dilihat bahwa sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan di Kabupaten Poso memang sudah memadai, akan tetapi belum merata, sehingga perlu dilakukan pengelompokan wilayah untuk mengetahui wilayah mana saja yang perlu pembenahan dalam sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Salah satu metode statistika yang umum digunakan untuk pengelompokan objek adalah analisis gerombol. Analisis gerombol pada umumnya diterapkan terhadap objek dengan data tipe numerik. Data sarana dan tenaga kesehatan memiliki tipe data kategorik dan numerik, sehingga perlu metode penggerombolan yang dapat diterapkan pada data campuran. Algoritma K-prototype merupakan salah satu algoritma dalam penggerombolan yang dapat menangani masalah penggerombolan dengan data tipe campuran. Akan tetapi,
Metode ini sensitif terhadap penentuan inisialisasi populasi pusat gerombol dan cenderung mengalami konvergen prematur. Akibatnya, hasil penggerombolan bisa berbeda jika menggunakan inisial pusat gerombol acak yang berbeda. Untuk menangani masalah tersebut, maka perlu menerapkan suatu teknik pengoptimasian yang dapat mengatasi masalah optimum lokal, salah satunya dengan menerapkan algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan suatu alat optimasi yang dapat digunakan untuk mengoptimasikan hasil dari suatu metode dan juga dapat mengoptimasikan inisial pusat gerombol sehingga dapat diperoleh hasil penggerombolan yang global optimum. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suwirmayati tahun 2014 dengan metode optimasi pusat gerombol ke prototipe dengan algoritma genetika diperoleh hasil bahwa gabungan antara metode ke prototipe dengan algoritma genetika menghasilkan optimasi pusat gerombol yang lebih baik daripada ke prototipe tanpa algoritma genetika. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nuraini pada tahun 2016 dengan metode penggerombolan menggunakan kombinasi algoritma ke prototipe dan algoritma genetika untuk data bertipe campuran. Diperoleh hasil bahwa metode gabungan ke prototipe dengan algoritma genetika menghasilkan inisial pusat gerombol yang optimal dan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan metode gerombol ke prototipe tanpa genetika. Sehingga dari uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengerombolkan desa di Kabupaten Poso dengan menerapkan metode K-prototype yang dioptimasikan dengan algoritma genetika untuk memperoleh solusi optimum sehingga hasil penggerombolan menjadi lebih baik. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hasil penggerombolan desa di Kabupaten Poso dengan menerapkan metode K-prototype yang dioptimasikan dengan algoritma genetika. Tujuannya untuk mendapatkan penggerombolan desa di Kabupaten Poso dengan menerapkan metode K-prototype yang dioptimasikan dengan algoritma genetika. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, menambah wawasan akan metode yang digunakan, di mana merupakan salah satu metode penggerombolan yang dapat digunakan untuk menggerombolkan data dengan tipe campuran, yaitu numerik dan kategorik. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam melakukan pemerataan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di setiap desa yang berada di Kabupaten Poso. Batasan masalah, ada 6 batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, data yang digunakan merupakan data sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang berada di setiap desa di Kabupaten Poso pada tahun 2018. Yang kedua, jumlah gerombol K yang digunakan sebanyak 8 gerombol. Yang ketiga, jumlah generasi atau iterasi yang digunakan sebanyak 10 generasi. Yang keempat, metode seleksi yang digunakan yaitu metode Roulette-Well. Yang kelima, metode pindah silang atau crossover yang digunakan yaitu pindah silang satu titik atau one point crossover. Yang keenam, yaitu metode mutasi yang digunakan yaitu mutasi random. Tinjauan pustaka. Analisis gerombol merupakan salah satu teknik untuk mengelompokkan sekumpulan objek yang mirip dengan properti yang sama menjadi satu kelompok sehingga tidak mirip dengan objek di kelompok lainnya. Untuk ukuran kesamaan, bentuk umum ukuran kesamaan dinyatakan sebagai berikut dapat dilihat, dan ukuran kesamaan untuk atribut numerik yang menggunakan jarak Euclidean juga dapat dilihat. Ukuran kesamaan untuk data kategori juga dapat dilihat, dan untuk ukuran kesamaan untuk dataset yang memiliki atribut numerik dan atribut kategori juga dapat dilihat sebagai berikut. Metode elbow. Metode elbow merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi
dalam menentukan jumlah gerombol terbaik dengan cara melihat presentasi hasil perbandingan antara jumlah gerombol yang akan membentuk siku pada suatu titik. Hasil presentasi yang berbeda dari setiap nilai gerombol dapat ditunjukkan menggunakan grafik sebagai sumber informasinya. Algoritma K-prototype. Algoritma K-prototype merupakan suatu metode penggerombolan yang dapat melakukan penggerombolan pada data dengan tipe campuran, numerik, dan kategorik. Algoritma ini sangat sederhana dari segi kompleksitas algoritmanya dan mampu menangani data yang berukuran sangat besar. Proses algoritma K-prototype. A. Menentukan jumlah gerombol K yang akan dibentuk. B. Menentukan inisial pada sejumlah gerombol K yang sudah ditentukan. C. Melakukan perhitungan jarak seluruh data observasi pada dataset terhadap inisial gerombol awal. D. Melakukan alokasi semua observasi ke dalam gerombol yang memiliki jarak prototipe terdekat dengan objek yang diukur. E. Melakukan perhitungan titik pusat gerombol yang baru setelah semua objek dialokasikan. Kemudian merelokasikan semua data observasi pada dataset terhadap prototipe yang baru. F. Apabila titik pusat gerombol tidak berubah atau sudah konvergen, maka proses algoritma berhenti. Akan tetapi, apabila titik pusat masih berubah-ubah secara signifikan, maka proses kembali ke tahap B sampai dengan E hingga iterasi maksimum tercapai, atau dengan kata lain, sudah tidak ada lagi perpindahan objek. Algoritma genetika. Algoritma genetika merupakan suatu algoritma pencarian berbasis pada proses seleksi alam dan genetika. Salah satu algoritma yang sangat tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah optimasi kompleks yang sulit dilakukan oleh metode konvensional, yaitu algoritma genetika. Kriteria berhenti pada proses algoritma genetika, yaitu A. Berhenti pada generasi tertentu, B. Berhenti jika sudah ditemukan solusi, yaitu solusi yang sesuai dengan kriteria, C. Berhenti setelah dalam generasi berturut-turut didapatkan nilai fitness tertinggi atau terendah, tidak berubah atau konvergen. D. Kombinasi dari kriteria-kriteria di atas. Proses algoritma genetika yang pertama membangkitkan populasi awal. Membangkitkan populasi awal merupakan suatu proses untuk membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu, di mana terlebih dahulu harus menentukan jumlah individu dalam populasi tersebut sebelum melakukan pembangkitan populasi awal. Menentukan nilai fitness. Nilai fitness menyatakan nilai dari fungsi tujuan. Tujuan dari algoritma genetika sendiri yaitu memaksimalkan nilai fitness. Apabila yang dicari merupakan nilai maksimal, maka nilai fitness merupakan nilai fungsi itu sendiri. Tetapi jika yang dicari nilai minimal, maka nilai fitness merupakan inverse dari nilai fungsi itu sendiri. Melakukan proses seleksi. Proses seleksi merupakan proses untuk menentukan individu-individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan crossover atau pindah silang. Seleksi dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik. Induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Melakukan proses pindah silang. Pindah silang atau crossover merupakan salah satu proses dalam algoritma genetika yang memiliki peran yang paling penting karena di dalamnya terdapat proses perkawinan gen antara dua individu secara acak yang menghasilkan dua individu baru pada generasi berikutnya. Yang terakhir, melakukan proses mutasi. Mutasi merupakan suatu proses dalam algoritma genetika untuk menciptakan individu baru dengan melakukan modifikasi satu atau lebih gen dalam individu yang sama. Mutasi berfungsi untuk mengganti gen yang hilang dari populasi selama proses seleksi, serta menyediakan gen yang tidak ada dalam populasi awal, sehingga mutasi akan meningkatkan variasi populasi. Cost function
Creation criterion. Clustering criterion yang juga biasa disebut sebagai metode pengukuran hasil gerombol. Clustering criterion inilah yang akan digunakan atau dijadikan nilai fitness dari setiap kromosom yang telah dievaluasi. Semakin tinggi nilai fitness, maka akan semakin bagus kromosom yang dievaluasi tersebut. Clustering criterion yang digunakan adalah cost function, atau biaya yang dihabiskan untuk menempatkan objek pada gerombol yang bersesuaian. Adapun persamaan cost function untuk data campuran numerik dan kategorik adalah sebagai berikut. Dapat dilihat. Selanjutnya, sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan. Sarana prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Berikut merupakan kerangka pikir dalam penelitian ini. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Tengah, dan tempat penelitiannya dilakukan di Laboratorium Statistika Terapan, Program Studi Statistika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu data sarana prasarana dan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018. Untuk sampelnya yang digunakan yaitu data sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang berada di setiap desa di Kabupaten Poso tahun 2018. Prosedur pengambilan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk variabel penelitian yang digunakan, untuk variabel X1 yaitu ketersediaan puskesmas dengan rawat inap, variabel X2 yaitu ketersediaan puskesmas tanpa rawat inap, variabel X3 yaitu ketersediaan tempat praktek dokter, variabel X4 yaitu ketersediaan rumah bersalin, variabel X5 yaitu ketersediaan tempat praktek bidan, variabel X6 yaitu ketersediaan poskesdes, variabel X7 yaitu ketersediaan polides, variabel X8 yaitu ketersediaan apotek, variabel X9 yaitu jumlah tenaga dokter, variabel X10 yaitu jumlah tenaga dokter gigi, variabel X11 yaitu jumlah tenaga bidan, dan yang terakhir yaitu variabel X12 yaitu jumlah tenaga kesehatan lainnya. Analisis data. Analisis data yang dilakukan yang pertama, menentukan jumlah K yang akan digunakan. Yang kedua, menentukan inisialisasi populasi awal meliputi jumlah gen dalam kromosom dan jumlah kromosom dalam individu. Yang ketiga, melakukan proses algoritma K-prototype untuk setiap kromosom pada populasi. Yang keempat, menghitung nilai fitness dari setiap kromosom dan populasi berdasarkan nilai cost function. Yang kelima, memilih kromosom berdasarkan nilai fitness. Yang keenam, melakukan seleksi crossover dan mutasi untuk mendapatkan keturunan juga diperoleh populasi baru. Yang ketujuh, kembali ke langkah 3 hingga kriteria yang ditentukan terpenuhi.
penelitian 8 menginterpretasikan hasil gerombol. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penentuan jumlah K. Sebelum melakukan inisialisasi populasi awal, terlebih dahulu menentukan nilai K yang akan digunakan menggunakan metode Elbow dengan rentang nilai K yang diuji yaitu K2 sampai dengan K11, di mana penentuan jumlah K dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar dapat terlihat garis yang mengalami patahan membentuk elbow atau siku, yaitu pada saat K5, K8, dan K10. Berdasarkan efisiensi waktu pengolahan dan pertimbangan kecukupan jumlah klaster, maka nilai K yang ditetapkan adalah K8. Hasil dan pembahasan inisialisasi populasi awal. Proses inisialisasi populasi awal digunakan untuk menentukan sejumlah kromosom awal yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. Pada penelitian ini menggunakan 12 variabel dan 142 data desa di Kabupaten Poso. Maka dalam membentuk kromosom individu, panjang gen adalah sama dengan jumlah K dari proses penggerombolan, di mana masing-masing nilai yang ada pada gen akan mewakili nomor data desa pada proses penggerombolan. Jadi, nilai yang ada pada gen adalah nomor data desa yang terpilih secara acak dari nomor 1 sampai 142 sebanyak K gerombol. Jika jumlah kromosom yang akan dibentuk adalah 10 dan K sama dengan 8, maka akan ada 10 kali K, yaitu 80 desa yang akan terpilih pada populasi awal ini. Berikut adalah tabel dari inisialisasi populasi awal yang dimana terdapat 10 kromosom dan nilai gen dari pembangkitan populasi awal dari masing-masing kromosom. Penggerombolan menggunakan K-prototype. Pada presentasi saat ini, saya hanya akan menampilkan hasil dari generasi pertama, kelima, dan ke-10 dari 10 generasi yang ada. Pada generasi pertama, untuk penggerombolan menggunakan K-prototype, pada proses penggerombolan menggunakan K-prototype untuk setiap kromosom pada populasi, bertujuan untuk menghasilkan nilai cost function. Dalam hal ini yang digunakan adalah total within dari gerombol. Berikut merupakan tabel hasil dari masing-masing kromosom beserta nilai dari total within-nya. Evaluasi fitness. Setelah didapatkan nilai total within dari masing-masing kromosom, selanjutnya akan menghitung nilai fitness dari masing-masing kromosom menggunakan persamaan F sama dengan 1 per H tambah A. Dan berikut merupakan hasil dari evaluasi fitness pada generasi pertama. Berikut adalah tabelnya, di mana terdapat 10 kromosom dan nilai fitness dari masing-masing kromosom, di mana kromosom yang memiliki nilai fitness terbesar yaitu kromosom 1 dan kromosom 10. Selanjutnya, seleksi. Pada proses seleksi bertujuan untuk mendapatkan calon kromosom induk yang baik untuk menjalankan proses pindah silang dan mutasi. Metode yang akan digunakan dalam proses seleksi adalah Rowland-Will dengan menghitung nilai probabilitas seleksi tiap kromosom berdasarkan nilai fitness dengan persamaan PI sama dengan FI per F total, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Setelah diperoleh nilai P, kemudian dihitung probabilitas kumulatif yang akan digunakan pada proses seleksi tiap kromosom. Selanjutnya, untuk memilih tiap kromosom, bangkitkan nilai R peluang secara random, pilih individu yang nilai probabilitas kumulatifnya P-kum lebih besar sama dengan R. Berikut merupakan tabel kromosom sebelum seleksi dan kromosom setelah dilakukan seleksi. Jadi, ada beberapa perpindahan kromosom
atau perubahan kromosom, yaitu kromosom 1 berubah menjadi kromosom 6, kromosom 2 berubah menjadi kromosom 5, kromosom 3 berubah menjadi kromosom 10, dan seterusnya dapat dilihat pada tabel. Dan berikut tabel dari hasil seleksi kromosom-kromosom tersebut. Dapat dilihat pada tabel. Setelah melakukan seleksi, maka kromosom induk yang terpilih adalah kromosom dengan nilai fitness terbesar, yaitu kromosom 1 dan kromosom 10, dengan nilai fitness yang dihasilkan sebesar 0,0006937 dan 0,000672. Pindah silang atau crossover pada generasi pertama. Setelah melakukan proses seleksi untuk mendapatkan kromosom induk, maka selanjutnya dilakukan proses pindah silang untuk kromosom induk agar menghasilkan keturunan baru dengan melakukan pindah silang satu titik. Dengan posisi titik potong pindah silang dipilih menggunakan bilangan acak. Kromosom induk yang akan melakukan proses pindah silang adalah kromosom 1 dan kromosom 10. Posisi titik potong pindah silang dipilih menggunakan bilangan acak 1-7, di mana titik potong untuk kromosom 1 yaitu 4, dan titik potong untuk kromosom 10 yaitu 6. Proses pindah silang dapat dilihat sebagai berikut, di mana kromosom 1 dipindah silangkan dengan kromosom 10, dan kromosom 10 dipindah silangkan dengan kromosom 1 dengan masing-masing titik potong yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 4 untuk kromosom 1 dan 10 dan 6 untuk kromosom 10. Sehingga hasil dari pindah silang dapat dilihat pada tabel. Kromosom 1 yaitu 129, 39, 46, 138, 35, 16, 139, dan 78, dan kromosom 10 menjadi 104, 120, 70, 54, 35, 135, 16, 64, dan 55. Selanjutnya yaitu mutasi. Proses mutasi merupakan proses yang dilakukan dengan cara mengganti satu gen yang terpilih secara acak dengan satu gen baru yang didapat secara acak. Adapun total gen dalam proses mutasi ini sebanyak 80 gen yang akan terpilih secara acak untuk diganti posisinya dengan nilai gen baru yang dibangkitkan secara acak antara 1 sampai dengan 142 dan jumlah mutasi sebanyak 8. Dapat dilihat pada tabel berikut merupakan kromosom-kromosom beserta nilai gen sebelum dilakukan mutasi dan setelah dilakukan mutasi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai gen yang dibangkitkan pada proses mutasi ini yaitu 117, 110, 32, 62, 18, 35, 36, dan 52. Proses ini tentunya dapat mengubah nilai fitness kromosom-kromosom tersebut menjadi lebih rendah maupun menjadi lebih tinggi. Setelah dilakukan proses mutasi, maka telah diselesaikan satu generasi dan kromosom-kromosom dari hasil mutasi di atas akan dijadikan individu baru yang akan diproses kembali pada generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu penggerombolan menggunakan K-prototype pada generasi kelima. Pada generasi kelima terdapat 10 kromosom dengan total within dari masing-masing kromosom disajikan pada tabel. Dapat dilihat berikut masing-masing kromosom dan total within dari masing-masing kromosom pada tabel tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi fitness pada generasi kelima. Pada generasi kelima juga terdapat 10 kromosom dengan nilai fitness dari masing-masing kromosom dapat dilihat pada tabel berikut. Terdapat 10 kromosom dengan nilai fitness dari masing-masing kromosom, di mana nilai fitness tertinggi yaitu pada kromosom 8 dan pada kromosom 9. Selanjutnya yaitu proses seleksi pada generasi kelima. Pada generasi kelima terjadi perubahan
kromosom setelah melakukan seleksi Rothwell, di mana perubahan dari masing-masing kromosom hasil seleksi dari kromosom 1 sampai 10 disajikan pada tabel. Jadi dapat dilihat pada tabel kromosom sebelum seleksi dan kromosom setelah seleksi. Jadi ada beberapa perubahan kromosom dan ada juga kromosom yang tetap pada kromosom tersebut. Seperti kromosom 1 tetap pada kromosom 1, kromosom 2 berubah menjadi kromosom 8, kromosom 3 berubah menjadi kromosom 6, dan begitu seterusnya dapat dilihat pada tabel. Setelah melakukan seleksi, maka kromosom induk yang terpilih adalah kromosom dengan nilai fitness terbesar, yaitu kromosom 8 dan kromosom 9 dengan nilai fitness yang dihasilkan sebesar 0,000658 dan 0,000699. Dan berikut pula tabel dari hasil seleksi yang telah dilakukan. Terdapat 10 kromosom dan nilai gen yang dilakukan setelah seleksi dapat dilihat pada tabel. Pindah silang pada generasi kelima. Kromosom induk yang akan dilakukan proses pindah silang adalah kromosom 8 dan kromosom 9. Posisi titik potong pindah silang dipilih menggunakan bilangan acak 1-7, di mana titik potong untuk kromosom 8 yaitu 5, dan titik potong untuk kromosom 9 yaitu 2. Proses pindah silang dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah prosesnya di mana kromosom 8 dipindah silangkan dengan kromosom 7 dengan titik potong 5, dan kromosom 9 dipindah silangkan dengan kromosom 8 dengan titik potong yaitu 2. Dan pada tabel adalah hasil dari pindah silang dari kedua kromosom tersebut, di mana kromosom 8 dengan nilai gen 36, 7, 99, 49, 57, 115, 64, dan 34, dan kromosom 9 menjadi 100. 29, 39, 99, 49, 57, 16, 64, dan 30. Selanjutnya mutasi pada generasi kelima. Berikut merupakan tabel dari hasil mutasi generasi kelima. Berikut nilai gen sebelum dilakukannya mutasi dan nilai gen setelah dilakukannya mutasi dari 10 kromosom yang ada. Dari tabel dapat dilihat bahwa terdapat nilai gen dari masing-masing kromosom yang sebelum dan sesudah mutasi. Posisi gen yang mengalami mutasi dibangkitkan secara acak. Nilai gen pada posisi yang terpilih juga mengalami perubahan, di mana nilai gen yang diganti berasal dari pembangkitan secara acak antara 1 sampai 142, di mana nilai gen yang dibangkitkan adalah 100, 119, 3, 110, 87, 94, 105, dan 20. Proses ini tentu dapat mengubah nilai fitness kromosom-kromosom tersebut menjadi lebih rendah maupun menjadi lebih tinggi. Penggerombolan menggunakan prototipe pada generasi ke-10. Pada generasi ke-10, terdapat 10 kromosom dengan nilai total bitin dari masing-masing kromosom disajikan pada tabel. Kembali lagi kita lihat pada tabel, dari 10 kromosom yang ada dengan total bitin masing-masing kromosom dapat dilihat. Evaluasi fitness pada generasi 10. Pada generasi 10, terdapat 10 kromosom dengan nilai fitness dari masing kromosom dapat disajikan pada tabel. Jadi dari tabel dapat dilihat bahwa ada 10 kromosom dengan nilai fitness masing-masing kromosom dapat kita lihat pada tabel. Nilai fitness terbesar ada pada kromosom 1, yaitu 0,000701, yang merupakan kromosom terbaik dengan nilai gen pada kromosom 1 adalah 36, 7, 99, 49, 69, 104, 105, 110 yang akan digunakan menjadi inisial center pada penggerombolan dengan algoritma K-prototype.
Selanjutnya yaitu hasil penggerombolan menggunakan K-prototype. Dari tabel dapat dilihat bahwa terdapat 8 gerombol dengan jumlah anggota desa masing-masing. Gerombol 1 yaitu sebanyak 3 desa, gerombol 2 sebanyak 16 desa, gerombol 3 sebanyak 15 desa, gerombol 4 sebanyak 6 desa, gerombol 5 sebanyak 32 desa, gerombol 6 sebanyak 17 desa, gerombol 7 sebanyak 16 desa, dan gerombol 8 sebanyak 37 desa. Dan untuk nama-nama desanya dapat dilihat pada tabel ini juga. Berikut merupakan tabel dari karakteristik setiap gerombol untuk variabel kategori. Dari tabel karakteristik setiap gerombol untuk variabel kategori, untuk gerombol 1 memiliki karakter desa di mana tersedia puskesmas dengan rawat inap, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, dan polides. Sedangkan untuk puskesmas tanpa rawat inap, rumah bersalin, poskesdes, dan apotek tidak tersedia. Untuk gerombol 2, variabel kategorik memiliki karakteristik desa di mana tersedia poskesdes, sedangkan untuk puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, polides, dan apotek tidak tersedia. Untuk karakteristik gerombol ketiga, yaitu memiliki karakteristik desa di mana tersedia poskesdes dan polides. Sedangkan untuk puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, dan apotek tidak tersedia. Untuk gerombol keempat, karakteristik desa pada gerombol keempat yaitu tersedia puskesmas dengan rawat inap, sedangkan puskesmas tanpa rawat inap, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek tidak tersedia. Untuk gerombol kelima, memiliki karakteristik desa di mana tersedia polindes, sedangkan puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, poskesdes, dan apotek tidak tersedia. Untuk gerombol keenam, memiliki karakteristik desa di mana tersedia tempat praktek bidan dan poskesdes, sedangkan puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, tempat praktek dokter, rumah bersalin, polides, dan apotek tidak tersedia. Untuk gerombol ketujuh, memiliki karakter desa di mana tersedia polides, sedangkan puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, poskesdes, dan apotek tidak tersedia. Untuk gerombol ke-8, memiliki karakteristik desa di mana tersedia poskesdes, sedangkan puskesmas dengan rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, tempat praktek dokter, rumah bersalin, tempat praktek bidan, polides, dan apotek tidak tersedia. Dan untuk karakteristik setiap gerombol numerik,
dapat dilihat pada tabel, di mana untuk gerombol 1 memiliki karakteristik desa di mana rata-rata tenaga dokter sebesar 1, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0,66, rata-rata tenaga bidan sebesar 3,3, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 16,33. Untuk gerombol 2 memiliki karakteristik yaitu rata-rata tenaga dokter sebesar 0,25, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0, rata-rata tenaga bidan sebesar 2,31, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 6,5. Untuk gerombol ketiga, memiliki karakteristik desa di mana rata-rata tenaga dokter sebesar 0,13, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0, rata-rata tenaga bidan sebesar 1,53, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 0,53. Untuk gerombol keempat memiliki karakteristik desa, yaitu rata-rata tenaga dokter sebesar 1,16, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0,33, rata-rata tenaga bidan sebesar 4,33, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 5,00. Untuk gerombol 5, memiliki karakteristik desa di mana rata-rata tenaga dokter sebesar 0,03, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0,00, rata-rata tenaga bidan sebesar 1,65, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 1,09. Untuk gerombol ke-6, memiliki karakteristik desa di mana rata-rata tenaga dokter sebesar 0,11, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0,05, rata-rata tenaga bidan sebesar 1,94, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 2,64. Untuk gerombol ke-7 memiliki karakteristik desa di mana rata-rata tenaga dokter sebesar 0,06, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0,00, serta rata-rata tenaga bidan sebesar 1,93, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 5,68. Dan untuk gerombol terakhir, yaitu gerombol 8, memiliki karakteristik desa dengan rata-rata tenaga dokter sebesar 0,00, rata-rata tenaga dokter gigi sebesar 0,00, rata-rata tenaga bidan sebesar 1,32, dan rata-rata tenaga kesehatan lainnya sebesar 1,70. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penggerombolan desa di Kabupaten Poso berdasarkan sarana prasarana dan tenaga kesehatan menggunakan metodika prototipe dengan algoritma genetika diperoleh 8 gerombol dengan masing-masing jumlah desa pada tiap gerombol, yaitu 3 pada gerombol pertama, 16 desa pada gerombol kedua, 15 desa pada gerombol ketiga, 6 desa pada gerombol keempat, 32 desa pada gerombol kelima, 17 desa pada gerombol keenam, 16 desa pada gerombol ke-7, dan 37 desa pada gerombol ke-8. Serta saran dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan proses generasi lebih banyak atau sampai mencapai konvergen, agar pusat gerombol yang dihasilkan lebih baik lagi, dan juga disarankan untuk dapat menggunakan metode gerombol yang berbeda dan metode optimasi yang berbeda, agar dapat menjadi pembanding sehingga memungkinkan
mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari penelitian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Saya ucapkan banyak terima kasih.